Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rifki Muhammad Ramanda dengan NIM C1C02409 akan mempresentasikan PPh Pasal 22 Impor, Bendaharawan, dan Industri Tertentu dari mata kuliah Perpajakan 2 dengan dosen pengampu yaitu dengan Bapak Wirmeka Putra dan Ibu Restu Hanin Anissa. Baiklah, yang pertama adalah pengertian PPh Pasal 22. Pajak penghasilan Pasal 22 atau PPh Pasal 22 adalah pajak penghasilan yang dipungut oleh bendahara atau perusahaan tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta. Pajak ini biasanya dikenakan pada kegiatan ekspor, impor, reimpor, dan beberapa jenis usaha lainnya. Selanjutnya adalah PPh Pasal 22 untuk impor. Tarif PPh 22 ini untuk pajak penghasilan atas barang impor dengan rinci sebagai berikut. Importir yang menggunakan angka pengenal importir atau API dikenakan sebesar 2,5% dari nilai impor. Dan selanjutnya adalah importir yang tidak menggunakan API akan dikenakan sebesar 7,5% dari nilai impor. Dan yang terakhir adalah importir yang tidak dikuasai sebesar 7,5% dari harga jual lelang. Selanjutnya adalah contoh soal PT RMR mengimpor barang dari Kanada dengan harga faktur senilai 500.000 USD. Barang yang diimpor adalah jenis barang yang tidak termasuk dalam barang-barang tertentu yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2016. Biaya asuransi yang dibayar di luar negeri sebesar 3% dari harga faktur dan biaya angkut sebesar 5% dari harga faktur. Biaya masuk sebesar 10% dan biaya masuk tambahan sebesar 6%. Kurs pajak saat itu sebesar 14.550.000 per dolar Amerika Serikat. Maka perhitungan pajak penghasilan pasal 22 yang dipungut Ditjen Bea Cukai adalah harga faktur tadi sebesar 500.000 USD. Selanjutnya kita akan mencari biaya asuransi. Kita kalikan tadi presentasinya sebesar 3%, dikali 500.000 USD akan mendapatkan hasil sebesar 15.000 USD. Selanjutnya kita untuk mengetahui biaya angkut, kita kalikan persentase biaya angkut tadi sebesar 5% dengan 500.000 USD akan mendapatkan hasil sebesar 25.000 USD. Selanjutnya kita akan menghitung CIF atau Cost Insurance Freight atau harga faktur ditambah biaya asuransi ditambah biaya angkut. Jadi 500.000 USD ditambah 15.000 USD dan ditambah 25.000 USD akan mendapatkan hasil sebesar 540.000 USD. Selanjutnya kita akan menghitung CIF, dikonversikan ke dalam rupiah. Jadi total CIF tadi sebesar 540.000 USD, kita kalikan dengan kurs asumsi ke USD sebesar 14.550.000 tadi, kita kalikan dan mendapatkan hasil sebesar 7.857.000 rupiah. Selanjutnya kita akan menghitung biaya masuknya sebesar 10% tadi, kita kalikan dengan 7.857.000 akan mendapatkan hasil sebesar 785.700.000. Selanjutnya kita akan menghitung biaya masuk tambahan sebesar 6% tadi. Kita kalikan dengan 7.857.000.000 tadi akan mendapatkan hasil sebesar 471.420.000 rupiah. Kita akan untuk mengetahui nilai impornya, kita akan tambahkan CIF yang sudah kita konversikan ke dalam rupiah, ditambah biaya masuk dan ditambah biaya masuk tambahan. Akan mendapatkan hasil sebesar 9.114.120.000. Selanjutnya kita akan jika menghitung dengan menggunakan API. Jadi kita kalikan dulu persentase tadi sebesar 2,5%. Dikali 9.114.120.000 tadi akan mendapatkan hasil sebesar 227.853.000. Selanjutnya jika tidak memiliki API, kita persentasinya sebesar 7,5%, kita kalikan dengan 9.114.120.000 akan mendapatkan hasil sebesar 683.559.000 rupiah. Selanjutnya adalah PPh Pasal 22 untuk bendaharawan. Cara perhitungan PPh Pasal 22 terhadap pembelian barang oleh bendaharawan pemerintah adalah sebagai berikut. 100 per 100 tambah tarif PPN, kita kalikan dengan harga pembelian tanpa PPN. Selanjutnya kita akan kalikan 1,5%, kita kalikan dengan harga pembelian tanpa PPN. Masuk ke contoh, yaitu PT JYP berkedudukan di Kota Jakarta,
menjadi pemasok alat tulis kantor untuk Dinas Pendidikan Kota Bogor. Pada tanggal 1 Agustus 2022, PT JOIP melakukan penyerahan barang kena pajak atau PKP dengan nilai kontrak sebesar 22 juta, nilai sudah termasuk PPN. Maka perhitungan PPh pasal 22 yang dipungut oleh Dinas Pendidikan Kota Bogor adalah, kita hitung dulu nilai kontrak tadi sudah termasuk dalam PPN sebesar 11%, besar 22 juta. Selanjutnya kita akan menghitung dasar pengenaan pajaknya tadi, kita menggunakan rumus tadi, 100 per 100 ditambah tarif PPN tadi. Jadi sebesar 100 per 111, kita kalikan dengan nilai kontrak tadi sudah termasuk PPN, sebesar 22 juta. Akan mendapatkan hasil sebesar 19.819.819 perak. Selanjutnya kita akan menghitung PPN yang dipungut adalah kita kalikan dengan 11%. Jadi 11% kita kalikan dengan 22 juta, akan mendapatkan hasil sebesar 2.180.181 rupiah. Yang terakhir kita akan menghitung PPh pasal 22 yang dipungut. Kita kalikan 1,5% dengan dasar pengenaan pajak tadi sebesar 22 juta. Jadi ia akan mendapatkan hasil sebesar 330.000 rupiah. Jadi, besar pajak penghasilan pasal 22 yang dipungut Dinas Pendidikan Kota Bogor sebesar 330.000. Karena PPh pasal 22 sebesar 1,5% dikali harga pembelian tidak termasuk PPh. Selanjutnya adalah PPh pasal 22 untuk industri tertentu. Cara perhitungan tarif untuk industri tertentu sebagai berikut. Yang pertama, kita akan mengidentifikasi industri dan tarifnya dulu. PPh pasal 22 dipungut atas penjualan hasil produksi oleh industri tertentu dengan tarif yang bervariasi. Contoh tarif untuk beberapa industri adalah industri semen sebesar 0,25% dari DPP PPN. Selanjutnya adalah industri kertas sebesar 0,1%, industri baja sebesar 0,3%, industri otomotif sebesar 0,45%, dan industri farmasi sebesar 0,3%. Yang kedua, kita akan cara perhitungan dasar pengenaan pajak atau DPP PPN. Jika harga penjualan sudah termasuk PPN, maka DPP PPN dapat dihitung menggunakan rumus yang sudah tadi kita jelaskan tadi di bendaharawan. Yang ketiga adalah hitung PPh pasal 22-nya. Menggunakan tarif yang sesuai untuk industri tersebut dan hitung PPh pasal 22-nya dengan rumus tarif PPh yang tadi sudah tergantung industrinya, kita kalikan dengan DPP PPN. Selanjutnya kita ke contoh soal adalah PT POP merupakan perusahaan tas yang menjual hasil produksinya kepada PT Cube sebesar 1.100.000.000 rupiah. Harga ini sudah termasuk PPN sebesar 11%. Perhitungan pajak penghasilan 22 atas penjualan kertas adalah, kita menggunakan rumus tadi, DPP PPN sudah termasuk PPN-nya, kita hitung adalah 100 dibagi 111, kita kalikan dengan 1.100.000.000 tadi, akan mendapatkan hasil sebesar 990 juta rupiah, 990.990 rupiah. Jadi kita akan menghitung lagi PPh pasal 22 untuk penjualan industri kertas tadi. Tadi industri kertas tadi sebesar 0,1%. Jadi kita akan kalikan dengan 990.990.990 rupiah. Akan mendapatkan hasil sebesar 990.990 rupiah. Baiklah, sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.